Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam selalu tersanjung kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya, yang selalu kita rindukan syafaatnya di yaumil qiyamah. Permisah, kali ini kita kedatangan spesial ya untuk acara terakhir Edega. Kita sambut Kepala Sekolah SLB Negeri Pembina Yogyakarta. Ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ustadz Saka. Alhamdulillah sehat. Permisah, Ramadan telah berlalu. Kita sampailah kepada kemenangan dan kebahagiaan. Sebelum kita menyimak tausiah, kita saksikan berikut ini. Selaku pimpinan lembaga SLB Negeri Pembina Yogyakarta, saya Nur Hasanah SPD MPD mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Permisah, marilah kita simak apa itu makna tema merayakan hari kemenangan, Hari Raya Idul Fitri, merayakan kemenangan, oleh Ustazah Nur Hasanah SPD MPD, ya, Kepala SLB Negeri Pembina Yogyakarta. Tolong disilakan. Ya, terima kasih. Ya, Saka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa yang saya hormati, terima kasih atas kesempatannya pada saya. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan kemenangan Idul Fitri. Apa itu kemenangan Idul Fitri? Ya, saya awali dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada pagi hari ini telah memberikan rahmat-Nya kepada kita sehingga kita masih diberi kesehatan, diberi rahmat, sehat, selamat dan kemudahan. Sampai kemarin kita menjalankan puasa penuh selama Ramadan. Di Indonesia khususnya atau di masyarakat atau pada umat Islam itu ada 2 hari raya. Hari rayanya umat Islam itu ada 2, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Dan hari ini dirayakan tepat setelah umat Islam selesai berpuasa Ramadan adalah Hari Raya Idul Fitri. Bagi para sahabat dan ulama salafus saleh, akhir Ramadan merupakan momen yang sangat menyedihkan dan penuh air mata. 1 bulan yang sangat mulia, yang di dalamnya penuh dengan keberkahan, tak terasa telah usai dan pergi setidaknya selama 1 tahun. Itu pun jika umur masih mencapainya. Walaupun kepergian Ramadan penuh dengan nuansa kesedihan, namun merayakan hari raya adalah kewajiban.
Ya, di Indonesia bahwa Idul Fitri dipahami sebagai hari kemenangan. Hal ini dikarenakan masyarakat kita menyebutnya sebagai Idul Fitrah. Idul Fitrah. Ya, yang diartikan sebagai kembali ke fitrah. Fitrah itu apa? Fitrah atau suci, yaitu ketika manusia bersih dari segala dosanya karena telah melaksanakan puasa Ramadan sebulan penuh sebelumnya. Jadi kembali suci. Sudah banyak artikel yang membahas mengenai makna Idul Fitri. Idul Fitr memiliki arti hari raya makan atau hari raya berbuka. Disebut demikian karena pada hari tersebut umat Islam tidak boleh lagi berpuasa. Jadi Ramadan sudah selesai. Malah kalau berpuasa diharamkan dosa. Nah, menghayati kembali tujuan 1 bulan berpuasa. Masyarakat kita lebih mengartikan sebagai hari kemenangan. Mari kita merenungi apa maksud dari kemenangan. Menang ini diartikan kita mampu menahan diri selama sebulan, mengendalikan diri agar tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, walau hukum asal dari hal-hal tersebut adalah boleh. Merayakan hari raya kemenangan karena kita berhasil mengalahkan diri sendiri selama 1 bulan. Nah, jika mengerjakan yang halal saja tidak boleh, yaitu makan, minum, suami istri berhubungan, nah apalagi yang haram. Karena itu kita ingat-ingat kembali, selama sebulan ini adakah kita masih berbuat hal yang haram? Meskipun hal yang haram tersebut secara hukum tidak membatalkan puasa. Apakah esensi dari berpuasa dan mengalahkan diri sendiri tersebut sampai ke dalam hati kita? Orang-orang yang menjalani hidup murni hanya menggunakan logika tidak akan memahami makna iman. Nah, alasan ulama umat Islam berpuasa ialah karena diperintahkan oleh Allah, yang disebutkan dalam Al-Quran secara jelas dan benderang. Namun Allah memerintahkan makhluknya itu untuk berpuasa dengan suatu tujuan. Nah, permisa, itulah hari raya Idul Fitri menuju kemenangan. Nah, selanjutnya tujuannya apa? Kita tahan dulu. Setelah ini tayangan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami jurusan Syariah Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Nilai Jumlahi mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan Tekstil mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1445 Hijriah. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir batin. Permisa. Nah, kita memasuki apa tujuan berpuasa. Nah, silakan diuraikan Ibu. Oke. Nah, kita tadi sudah membahas apa tujuan itu. Tujuan berpuasa, ya tujuan itu adalah agar kita bertakwa. Nah, pertanyaannya setelah berpuasa selama sebulan, sudahkah kita menjadi insan yang bertakwa? Nah, takwa ini memiliki berbagai pengertian. Suatu ketika Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang takwa ini. Ubay berkata, apakah Anda pernah melewati jalan yang banyak durinya? Pernah, jawab Umar. Ubay kembali bertanya, bagaimana ketika Anda melewatinya? Umar menjawab, saya sungguh berhati-hati sekali supaya tidak terkena duri. Ubay berkata, itulah arti takwa yang sebenar-benarnya.
Nah, apakah setelah selesai puasa Ramadan kita semakin berhati-hati agar tidak berbuat dosa? Seberapa mampu kita menjaga diri agar senantiasa memilih jalan yang selamat dan tidak tertusuk duri maksiat? Nah, jika puasa tidak membuat menjadi pribadi yang bertakwa, apakah kita termasuk yang disebut dalam hadis betapa banyak orang yang berpuasa namun ia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali lapar dan dahaga? Astagfirullah. Mari diingat-ingat kembali tujuan kita berpuasa, lalu mengevaluasi diri. Jika dirasa belum, bahkan terasa makin jauh, mari berusaha dan bermujahadah. Bersungguh-sungguhlah sebelum nyawa mencapai tenggorokan, artinya mati. Nah, di akhir bulan Ramadan saatnya kita perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Perbaharui tobat. Entah usia kita masih ada untuk Ramadan tahun depan atau tidak. Oke permisa, itulah tujuan kita berpuasa. Nah, tentu kebahagiaan dalam kemenangan setelah itu seperti apa? Nah, kita akan tayang berikut ini. Jurusan otomotif mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir. Mewakili jurusan keterampilan keramik dan seni lukis mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kami kelas Rombel Tata Graha mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1945 Hijrah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan Bersama saya Saca dan Kepala SLB Negeri Pembinaan Yogyakarta. Nah, setelah berpuasa kebahagiaan apa dan kemenangan seperti apa? Silakan diselanjutkan. Oke. Menggapai keberkahan Idul Fitri dengan melaksanakan sunnah. Ya, Idul Fitri adalah untuk dirayakan. Tidak boleh ada yang berpuasa saat Idul Fitri, malah dosa kalau puasa. Dan seharusnya setiap umat muslim bergembira. Tentu saja dirayakan dalam kadar yang wajar dan tidak berlebihan, apalagi sampai melupakan kewajiban. Nah, agar kebahagiaan ini bukan sekedar perayaan tapi juga bernilai ibadah, marilah laksanakan hal-hal yang disunahkan ketika hari raya. Nah, apa saja yang harus kita laksanakan? Hal-hal yang mendekatkan diri dari kelalaian, mengingat Allah, bahkan berbuatan dosa, jangan sampai mengotori kemeriahan hari raya umat Islam ini, hari raya Idul Fitri. Yang pertama adalah takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya, takbir. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW keluar rumah menuju lapangan. Kemudian beliau bertakbir hingga tiba di lapangan. Beliau tetap bertakbir sampai sholat selesai. Setelah menyelesaikan sholat, beliau menghentikan takbir.
Jadi takbir tidak harus di masjid atau lapangan, tapi bisa dilakukan di mana saja. Disunahkan bagi laki-laki untuk mengeraskan suaranya ketika bertakbir, bagi laki-laki. Zikir takbir dimulai semenjak terbenam matahari atau masuk bulan Syawal hingga sholat id dilaksanakan. Yang kedua apa setelah takbir? Sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri adalah sunnah muakkad. Bahkan ada ulama yang mewajibkan. Karena itu sangat dianjurkan bagi kaum muslimin untuk sholat id. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu keluar di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha ke musola. Yang pertama kali beliau lakukan adalah sholat, lalu berpaling dan kemudian berdiri di hadapan manusia, sedang mereka duduk di saf-saf mereka. Kemudian beliau menasehati dan memberi wasiat kepada mereka, serta memberi perintah kepada mereka. Bila beliau ingin mengutus suatu utusan, maka beliau utus. Aku ingin memerintahkan sesuatu, maka beliau perintahkan. Lalu beliau pergi. Hadis Imam Bukhari. Nah, yang ketiga nih, tadi setelah sholat itu makan sebelum sholat. Nah, ternyata untuk di hari raya Idul Fitri ini disunahkan makan dulu sebelum sholat id. Ya, dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW tidak keluar di hari Fitri sebelum beliau makan beberapa kurma. Muraja bin Raja berkata, Abdullah berkata kepadaku, ia mengatakan bahwa Anas berkata kepadanya, Nabi memakannya dalam jumlah ganjil. Hadis Imam Bukhari. Ini jadi sebelum sholat id ini disunahkan, sholat id hari raya Idul Fitri ini disunahkan untuk makan terlebih dahulu. Yang keempat, berpakaian rapi dan berhias. Nah, biasanya pada beli baju baru gitu. Karena memang ada sunahnya berpakaian rapi dan berhias. Tidak harus baru sebenarnya, tapi yang penting rapi dan berhias. Umar radhiyallahu anhu mengambil sebuah jubah dari sutra yang dijual di pasar. Lalu ia mendatangi Rasulullah SAW. Kemudian ia berkata, wahai Rasulullah, belilah ini dan berhiaslah dengannya untuk hari raya dan menyambut tamu. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ini adalah pakaian orang yang tidak mendapatkan bagian di hari kiamat. Imam Asy-Syaukani rahimahullah berkata, kesimpulannya disyariatkan berhias pada hari raya, dan dari hadis ini didasari persetujuan Nabi tentang berhias di hari raya. Nah, permisah demikian kebagian dan kemenangan di hari raya Idul Fitri. Nah, bagaimana dengan budaya di Indonesia? Ya, setelah yang tayang berikut ini. Jurusan Tata Boga mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan Jurusan Perkaiwan mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Nah, silakan. Ya, terima kasih. Budaya di Indonesia hari raya Idul Fitri ditandai dengan saling silaturahmi dan saling memaafkan. Kita saling berkunjung kan? Iya, Ke rumah saudara, ke tetangga, ke teman, ya itu. Untuk apa silaturahmi itu? Untuk saling memaafkan. Di dalam agama Islam, setiap manusia diajarkan untuk saling memaafkan satu sama lain. Secara makna, memaafkan berarti
seseorang yang rela memberikan maaf kepada orang lain, memaafkan kesalahannya tanpa ada rasa benci dan ingin membalas. Memaafkan juga merupakan bagian dari akhlak mulia yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan orang-orang yang bersedia memaafkan kesalahan orang lain. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyiapkan segudang pahala untuk mereka yang memaafkan. Adalah Rasulullah SAW orang yang paling bagus akhlaknya. Beliau tidak pernah kasar, tidak pernah berbuat keji, tidak pernah berteriak di pasar dan membalas kejahatan dengan kejahatan. Malahan beliau pemaaf dan mendamaikan. Hadis Ibnu Hibban. Nah, di dalam Al-Quran terdapat sejumlah ayat yang menjelaskan tentang memaafkan. Jadi mari kita saling memaafkan. Berikut surat Al-Imran ayat 133 sampai 134 itu tentang memaafkan orang lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan segeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amanahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman. Kami dari kelas Tata Busana SLB Negeri Pembina Yogyakarta mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Jurusan Tata Kecantikan mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna. Pemirsa, demikian indahnya umat Islam di Indonesia dalam merayakan Idul Fitri. Semoga kita menjadi orang-orang yang bahagia, yang mencapai kemenangan. Amin. Baik pemirsa, sebagai penutup ada yang ingin sampaikan kepada pemirsa, Ibu, tolong. Ya. Alhamdulillah sampai saat ini kita sudah menjalankan puasa sebulan penuh.
mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai umat Islam, umat muslim, mari kita isi kemenangan ini dengan silaturahmi dan saling memaafkan. Silaturahmi ini kan memperpanjang usia. Semoga kita bisa bertemu lagi Ramadan di tahun depan. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sampailah kita di penghujung di acara seluruh tim TIK Jogja Official. Bila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan lupa subscribe, tekan komen, terima kasih. Jangan lupa subscribe, tekan komen, terima kasih. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah